warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Bunda harap semuanya selalu baik-baik saja ya, amin. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 dan PB1. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bunda akan menyebutkan tujuan pembelajarannya, yaitu melalui video dan gambar. Bunda harap teman-teman dapat menjelaskan sistem pencernaan pada hewan, dan melalui video serta gambar Bunda harap teman-teman dapat membuat sebuah iklan, serta melalui berlatih teman-teman dapat mengoperasikan pengukuran waktu. Ini tentang sistem pencernaan pada hewan. Silahkan teman-teman membuka buku pada halaman 1. Oke teman-teman, di buku teman-teman sistem pencernaan pada hewan itu ada 7 jenis hewan yang disebutkan, yaitu pertama serangga, kedua cacing, ketiga ikan, keempat amfibi, kelima reptilia, keenam aves, dan ketujuhnya adalah mamalia. Oke teman-teman, kita mulai dari serangga. Nah, bisa teman-teman lihat gambar di samping, ini adalah proses pencernaan pada serangga yang dimulai dari mulut, lalu menuju ke kerongkongan, selanjutnya akan menuju ke tembolok, dan selanjutnya akan menuju ke empedal, menuju ke lambung, dan berakhir di anus. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada cacing. Silahkan teman-teman lihat gambar di samping. Ini adalah gambar sistem pencernaan pada cacing, di mana dimulai dari mulut menuju ke faring, habis itu akan menuju ke kerongkongan cacing, habis dari kerongkongan dia akan menuju ke tembolok, selanjutnya akan menuju ke empedal, terus selanjutnya akan menuju ke usus, dan berakhir di anus. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem pencernaan pada ikan. Nah, untuk sistem pencernaan pada ikan, teman-teman bisa melihat sistem pencernaannya, gambarnya di samping ya teman-teman. Sistem pencernaan pada ikan itu dimulai dari mulut, selanjutnya akan menuju ke pangkal tenggorokan dan kerongkongan, dan akan berlangsung atau akan menuju ke arah lambung, selanjutnya ke usus, dan berakhir di anus teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah sistem pencernaan pada amfibi teman-teman. Nah, untuk gambar sistem pencernaan pada amfibi, silahkan teman-teman lihat gambar di samping. Oke, sistem pencernaan pada amfibi itu dimulai dari mulut. Habis dari mulut dia akan menuju ke kerongkongan. Selanjutnya akan menuju ke lambung, terus akan menuju ke usus halus, terus menuju usus besar, dan berakhir di kloaka teman-teman. Nih gambarnya ya. Terus selanjutnya itu adalah sistem pencernaan pada reptilia. Untuk gambar sistem pencernaan pada reptilia silahkan teman-teman amati ya. Nah, untuk reptilia dimulai dari mulut, menuju ke kerongkongan, menuju ke lambung, terus ke usus, habis ke usus dia menuju ke kloaka. Nah, selanjutnya itu adalah aves. Aves, untuk sistem pencernaan pada aves silahkan teman-teman lihat gambar di samping, yaitu dimulai dari mulut menuju ke kerongkongan, selanjutnya akan menuju ke tembolok, setelah dari tembolok dia akan menuju ke lambung, setelah dari lambung dia akan menuju ke ampela, setelah dari ampela dia akan menuju ke usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka teman-teman.
Hewan mamalia itu dimulai dari, silakan teman-teman mengamati gambar di samping ya. Sistem pencernaan pada hewan mamalia itu dimulai dari mulut. Dari mulut dia akan menuju ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan dia akan menuju ke rumen. Habis dari rumen, teman-teman lihat ya, di sini ada gambar panah warna hijau ya, dan di situ juga dicantumkan untuk urutan nomornya. Nah, setelah dari rumen, dia akan menuju ke retikulum. Setelah dari retikulum, dia akan menuju ke omasum. Setelah dari omasum, dia akan menuju ke abomasum. Setelah dari abomasum, dia akan menuju ke usus halus. Setelah dari usus halus, dia akan menuju ke anus. Baiklah teman-teman, itu adalah sistem pencernaan pada hewan. Selanjutnya kita akan belajar iklan, teman-teman. Teman-teman, iklan itu ada banyak ya. Nah, sekarang iklan itu bisa bentuknya dalam media cetak, media sosial, ataupun apapun itu. Nah, dapat kita kunjungi kalau di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali iklan ya. Ada dalam bentuk baliho, ada dalam bentuk spanduk, ada dalam bentuk brosur. Bahkan teman-teman ketika bermain internet, di internet pun banyak ada iklan. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, ada dimanapun itu untuk iklan. Nah teman-teman, untuk iklan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah iklan penawaran. Iklan penawaran itu adalah contohnya iklan dagang. Nah yang kedua itu adalah iklan sifatnya pemberitahuan atau pengumuman. Terus yang ketiga itu adalah iklan layanan masyarakat. Sifatnya itu dia mengajak masyarakat. Nah untuk contohnya silahkan teman-teman lihat gambar di samping. Nah ini yang pertama adalah contoh iklan yang berisi penawaran atau iklan dagangan ya teman-teman. Contohnya kayak gini, ada iklan makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah iklan pemberitahuan atau pengumuman. Nah, contohnya ada di samping ini ya. Ini adalah contoh iklan pengumuman akan adanya undangan reuni. Nah, selanjutnya itu adalah iklan masyarakat. Contohnya di samping ya. Iklan masyarakat yang Bunda ambil ini adalah tentang corona ya teman-teman. Di sini ada sifatnya mengajak bagaimana cara menjaga kesehatan atau terhindar dari corona ya teman-teman nih. Silakan teman-teman lihat. Nah, itu adalah contoh iklan. Bunda harap dari pemaparan dan contoh gambar iklan ini teman-teman bisa membuat sebuah iklan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengoperasikan pengukuran waktu. Nah, waktu itu ada apa aja sih teman-teman? Ada detik, ada menit, ada jam, ada minggu, ada bulan, ada tahun, dan sebagainya. Nah, kita akan mulai dari waktu ya, satuan waktu. Nih teman-teman, gambarnya di samping bisa teman-teman lihat ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, untuk 1 detik itu sama dengan 1/6 menit. Jadi dibagi ya. Kalau dari menit ke detik itu dia dikali, kalau detik ke menit itu dibagi. Nah, sama 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti nih, teman-teman lihat, 1 menit adalah 1/60 jam. Pintar. Nah, kalau misalnya 1 jam itu berapa menit ya? Salah, 1 jam itu berapa detik ya teman-teman? Berarti dikali nih, berapa? Pintar, 3.600 detik nih, pintar. Nah, kalau 1 detik kira-kira berapa jam ya teman-teman? Bisa lihat di samping. Berapa? Pintar, 1/3.600. Pintar. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi menghitung satuan waktu. Nah, yang sering kita dengar di waktu itu ada menit, jam, detik, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Nah, di sini ada 1 menit itu adalah 60 detik.
Kalau menit ke detik itu dikali 60. 1 detik itu 1/60 menit. Jadi kalau detik ke menit itu dibagi ya 1/60. 1 jam 60 menit. 1 menit 106, 1 maksud Bunda 1/60 jam. 1 jam 3600 detik sama dengan 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Contohnya seperti ini. Bunda punya contoh soal kayak gini. Nah, 1/3 jam sama dengan titik-titik menit. Yang teman-teman lihat itu adalah jam ke menit dulu. Nih, jam ke menit berarti diapain teman-teman? Dikali ya. Sekarang kita pisahin dulu. 2 jam ditambah 1/3 jam. Nah, sama dengan 2 jam ditambah 1/3 dikali 60 menit. Ya. Kenapa 60 menit? Karena jam ke menit itu 60, berarti dikali 60. Nah, kalau udah kayak gini ya udah tinggal kita kalikan aja. 2 jam ditambah 1 kali 60 berapa? Oke, 60 per 3 menit. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kalikan. 60 bagi 3 berapa ya? Oke, 20 menit. 20 menit. Nah, kalau udah kayak gini baru kita susunkan sama dengan 2 jam 20 menit hasil akhirnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya Bunda punya contoh soal lagi nih di samping ya. Nih, di samping. Nomor 2. Bunda punya contoh soal 600 menit sama dengan titik-titik jam. Menit ke jam. Nih, menit ke jam. Berarti dia apa teman-teman? Dibagi. Oke, pinter. Jadi kita tinggal masukin aja deh. 1/60 jam. 600 kali 1. 600/60 jam. Ingat pembagian 0. 0 di bawah ada berapa? 1. Coret atas coret. 60 bagi 6 jam. Sama dengan berapa? Nih, 1. Jadi 10 jam jawabannya, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 3, Bunda kasih contoh itu adalah 1/2 jam 60 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, ini ada jam, detik, menit. Yang harus kita kerjakan dulu, kita harus lihat nih jamnya, kita ubah ke menit. Yaitu, ini pecahan campuran, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ini dikali, ini ditambah. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Jadi, 5/2 jam sama dengan titik-titik menit kan? Menit, ubah dulu ke menit teman-teman. Nah, ini kita ubah ke sampingnya itu jadi 5/2 jam dikali 5/2 kan kita mau ubah ke menit. Jam ke menit itu dikali ya, berarti dikali 60 menit. Sama dengan 300/2 menit. 300 dibagi 2 berapa? 150 menit. Oke, untuk jam ke menit udah kita ubahin nih. Tinggal kita ubah lagi detik ke menit. 60 detik. Detik ke menit itu berarti dibagi ya teman-teman. Nah, kita ubah dulu nih. 60 karena dibagi ya, detik ke menit itu maksudnya dibagi 1/60 maksud Bunda. Nah, sama dengan 60/60 menit. 60 bagi 60 berapa? 1 menit. Pinter. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kita gabungin.
2, 1/2 jam, 60 detik, sama dengan, nih, ini kita masukin, ini tadi kan 2, 1/2 jam itu hasilnya ini ya, 150 menit. Nah, ditambah 60 detik, yang ini nih, 1 menit. Ya udah, kalau udah kayak gini, 150 menit ditambah 1 sama dengan 151 menit jawabannya, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 4, Bunda kasih contohnya itu adalah 900 detik ditambah 120 menit sama dengan titik-titik berapa menit. Nah, di sini ada satuan detik, menit, dan menit. Kita harus kerjakan satu-satu dulu, yaitu yang kita kerjakan detik ke menit. Kalau detik ke menit itu dibagi, yaitu 1/60. Pintar. Jadi kita masukin di sini. 900 dikali 1/60 menit. Nah, sama dengan 900/60 menit. Kita bagiin ya, tinggal 90 bagi 6 menit sama dengan 15 menit. Nah, ini udah kelar nih, tinggal kita ubah ini. Menit ke menit perlu diubah nggak? Nggak perlu ya, jadi tinggal kita tambahin deh ininya. Nih, ya udah tinggal kita tambahin. Jadinya yang 120, jadi Bunda tulis jadi ya biar nggak bingung. Jadi 900 detik ditambah 120 menit itu sama dengan, ini kan tadi nih 15 menit ditambah 120 menit. Jadi jawabannya adalah 135 menit. Nah, ini adalah hasil akhirnya, teman-teman. Bunda kasih contoh yang nomor 5 ya, teman-teman. Itu ada contoh soalnya 8 jam dikurangi 3600 detik sama dengan titik-titik berapa jam ya. Nah, di sini ada satuannya jam, detik, dan jam. Kita ubah dulu ini. Jam ke jam perlu diubah nggak ya? Nggak perlu dong, kan udah sama. Oke, tinggal tulis 8 jam dikurang. Nah, detik ke jam. Lihat ke atas. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Berarti dibagi. 3600 dikali 1/3600 detik. Maaf. Jam maksud Bunda. Ya udah. Tinggal kita bagikan. Nah, 3600 jam 8 jam dikurangi. Ini sama ya, 3600 dibagi 3600 itu 1 jam. 8 jam dikurangi 1 jam sama dengan berapa, teman-teman? 8 dikurangi 1? Pintar. Jawabannya adalah 7 jam. Oke. Selanjutnya Bunda kasih contoh soal nomor 6. Itu adalah 10 jam 25 menit 45 detik. Terus di bawahnya ada 4 jam 60 menit. Terus ada 20 detik. Nah, ini ditambah. Kalau kayak gini, nggak perlu diubahkan lagi. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah udah sama. 45 ditambah 20, pintar. 65 detik. Oke, kita tulis dulu ya menitnya ya. 25 tambah 60 berapa? 85, pintar. Jamnya. 10 tambah 4, 14, pintar. Nah, kalau udah posisi kayak gini, tinggal kita ubah dulu. Ini 14 jam.
14 jam. Nah, 85 menit kita ubah menjadi jam. 1 jam 60 menit. Berarti kalau 85 menit itu berapa? 1 jam 25 menit. Pinter. Nah, sekarang yang detik kita ubah ke menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti kalau 65 itu berapa? 1 menit 5 detik. Oke, nah tinggal kita tambahkan. Ini jam ke jam. Ditambah ya. 14 ditambah 1 berapa? Oke, 15 jam. Nah, sekarang menitnya kita tambahin. Nih, menit ditambah nih. 25 tambah 1 berapa? Berapa teman-teman? Oke, 26 menit. Nah, detiknya kan gak ada pasangannya di sampingnya ya. Ya udah tinggal ditulis aja 5 detik. Jadi hasil akhirnya adalah 15 jam 26 menit 5 detik. Oke deh. Baiklah teman-teman, Bunda rasa cukup untuk hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke teman-teman, tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah ya. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.